Siapa sih yang tidak kenal dengan Hajah Bisriani Ilyas? Dengan slogan "Bersama Kita Bisa", beliau siap kembali menjadi calon legislatif di pemilihan legislatif 2024. Politisi berlatar belakang pengusaha ini akan mengembalikan kepercayaan dirinya untuk menatap pemilihan legislatif tahun 2024 ini melalui Partai PKB nomor urut 3 di daerah pemilihan Dapil 2 Makassar B, meliputi Kecamatan Beringkanaya, Tamalan Rea, Manggala, dan Panakukang. Yuk lihat keseruan bersama Hajah Bisriani Ilyas hanya di podcast Sang Inspirator. Oke, selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Firman bukan Karni Ilyas di program Sang Inspirator. Saat ini saya berada di posko Ibu Bisriani Ilyas. Saya datang jauh-jauh ke sini khusus untuk beliau karena saya sangat penasaran untuk mewawancarai beliau masuk di Sang Inspirator. Jadi ini adalah channel yang Sang Inspirator adalah program yang jarang tayang, tapi memang orang-orang tertentu yang bisa masuk. Terima kasih, Dinda. Selamat datang di posko saya. Iya, alhamdulillah ini saya datang ke sini luar biasa. Saya jauh-jauh memang datang, saya bilang saya harus punya ada waktunya Ibu Miss ini untuk terima saya kasih. Ini 30 menit lah. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk menginspirasi ini teman-teman. Sebenarnya Dinda, posko saya ini biasanya ramai, cuman karena mereka sudah beberapa hari menunggu untuk bertemu dengan saya, tapi saya banyak beraktivitas di Manggala Panakukang saat ini. Iya, ada di luar. Belusukan terus. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Makanya saya bilang saya harus ketemu ini bagaimana caranya. Terima kasih, kita ketemu. Dinda. Karena Sang Inspirator ini Ibu Dewan ini program untuk orang-orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Gitu. Iya. Nah, saya anggap kita ini salah satu tokoh. Aduh. Yang saya malu-malu jadi bilangin tokoh. Belum sampai di sana lah Dinda. Tapi boleh lah. Ya, maksudnya tapi mungkin sebagai pemerhati juga. Saya juga mungkin orang-orang yang mungkin peka terhadap kondisi sosial yang ada di sekitar saya, di lingkungan saya, khususnya di dapil saya, itulah mungkin yang lebih tepatnya. Kalau dikatakan inspirator mungkin masih, ya saya mohon maaf, belum pantas lah saya menyandang gelar itu. Tapi kan saya lihat di lapangan Ibu kita selalu sibuk, belusukan, dan saya lihat wah ini Ibu Miss ini di mana-mana, setiap hari ke sini. Saya bilang itu luar biasa dan kan kemarin sudah pernah menjadi dewan di DPRD Provinsi. Dewan 2009 sampai 2014 saya berarti benar. Sama di provinsi. Iya, di provinsi juga. Untuk pertama kalinya masuk sebagai calon legislatif langsung provinsi. Ke provinsi. Luar biasa. Berarti termasuk Ibu termasuk berani ya? Sebenarnya bukan persoalan berani. Saat itu memang pemerintah dan kami kaum perempuan di parlemen memperjuangkan yang namanya keterwakilan perempuan 30% saat itu. Sehingga saat itu kami merasa bahwa kenapa tidak kita berupaya menyambut sebuah perjuangan teman-teman kita di parlemen, khususnya di DPR RI, untuk mengawal undang-undang yang terkait tentang afirmatif keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Dan kayaknya naik lagi sekarang juga. Atau alhamdulillah. Masih 30% atau masih tetap 30%. Ya, untuk saat ini masih 30%. Nah, mungkin kita akan perjuangkan bagaimana agar 30% itu bisa dicapai oleh teman-teman perempuan yang sekarang lagi berjuang juga untuk bisa masuk sebagai anggota legislatif di tingkatan masing-masing. Betul. Jadi 30% itu memang harus ada perempuan 30% di dalam komposisi itu ya, begitu. Ya, untuk saat ini aturan itu masih terkait 30% di komposisi pencalegan. Namun pada dasarnya kita tetap berjuang dan bersaing dengan kaum pria secara normatif seperti yang lain. Jadi tidak ada ini, jadi kesetaraan gender lah. Ya, kesetaraan. Cuma memang sampai saat ini ke 30% itu bukan dalam arti bahwa harus kursi 30% di parlemen itu untuk perempuan, tetapi kita diberi ruang bahwa perempuan ini sudah waktunya untuk lebih aktif dalam
berpolitik, betul, mengambil betul. peran-peran publik. Ya, ada keterwakilan lah untuk memperjuangkan suara-suara perempuan minimal dan hak-haknya. itu, ya minimal kita diberi ruang karena di dalam komposisi pencalegan atau nama-nama calon legislatif di setiap dapil itu harus ada 30%. Dan itu sistem siper, artinya bahwa dalam tiga urutan itu harus ada salah satu perempuan di nomor yang nomor 1, 2, 3 iya, itu. di 1, 2, 3 itu harus ada perempuan di Dan situ. Ibu Miss ini nomor 3. Iya. Oh, berarti nomor 1 lah untuk perempuannya. Ya, insya Allah. Ceritanya, tapi nomor 3. Nomor 3. Iya. 3 itu bagus karena dia selalu menandakan sebuah perjuangan, pergerakan dan siap untuk. Oh, ada simbolnya. Iya, karena setiap kita akan melakukan sesuatu orang tidak berhitung 1 lompat, ya. Oh gitu. Tapi 1, 2, 3. Nah, berarti itu adalah start untuk maju. Iya, berarti. Iya, saya dapat filosofinya. Saya dapat ya. Jadi terima kasih, angka 3 ini merupakan angka yang keramat. Mungkin bagi saya adalah angka yang cukup bagus. Walaupun sebenarnya kita masih bisa meraih nomor 1 atau 2, tapi dengan sistem suara terbanyak ini kan nomor urut itu tidak terlalu berpengaruh. Yang penting teman-teman mendukung. Yang penting kaum perempuan ingat bahwa perjuangan kita 30% harus kita wujudkan bersama. Dan bukan cuma kaum perempuan sebenarnya Ibu Dewan, kaum milenial juga, karena ibu-ibu yang biasanya mengerti hati milenial, harusnya kaum milenial juga ini kita rangkul. Cuma saya penasaran sebenarnya, maksudnya kenapa bisa Ibu Dewan sampai bisa di sini? Maksudnya dulu kan langsung berani maju di provinsi di 2009. Ya, 2009. Sebenarnya 2014. Ibu ini siapa? Maksudnya ibu dari mana ini? Saya penasaran ini. Iya. Saya mungkin cerita sedikit. Iya. Saya ini sebenarnya besarnya di kampung. Di kampung mana? Kabupaten Endrekang. Asli Endrekang. Asli saya asli orang Endrekang. Ibu saya asli orang Sidrap. Pindrang. Tapi kan 2 kabupaten ini merupakan kabupaten yang penduduknya itu tidak berpisah secara apa namanya. Jadi secara topografinya, lingkungan maupun kebiasaan yang ada itu hampir sama. Dan saya adalah putri kampung dari Endrekang yang alhamdulillah bisa duduk dengan semangat, dengan penuh kepercayaan diri, membawa bekal apa yang diberikan oleh orang tua, guru-guru kita di daerah, itulah menjadi bekal saya untuk maju bertarung juga di tingkat provinsi. Dan saya intip Ibu Miss ini jurusan ini ya, agribisnis. Iya. Untuk S2 saya di Unhas Agribisnis. Ya. Tetapi sebenarnya memang agak linear sih. Saya memang selesainya di pertanian. Jadi saya sarjana pertanian. Iya, betul. Khusus memang agronomi. Iya, agro dan agri kan hampir sama-sama pertanian lah. Iya, betul. Iya, luar biasa. Iya, tapi saya pikir ilmu yang kita miliki ini bisa kita kembangkan kemana saja. Apalagi memang kita membutuhkan begitu banyak ilmu adalah memang di parlemen. Karena di sana kita menjadi wakil. Iya, kita ini terdiri dari komisi-komisi yang membidangi ada bidang pendidikan, bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, keuangan dan sebagainya. Jadi semua disiplin ilmu itu bisa di dalam. Dan memang kita harus siap untuk lebih banyak belajar, banyak menambah wawasan, dan sebagai calon wakil rakyat ya kita harus banyak turun ke bawah untuk lebih mengenal kebutuhan dan persoalan mendasar yang ada di dapil. Iya. Tapi apa yang memotivasi Ibu Miss untuk saya harus saya harus maju jadi anggota dewan deh, saya harus mewakili rakyat. Apa yang memotivasi Ibu Miss? Sedangkan kan Ibu Miss sendiri secara pribadi mungkin cukup lah kalau untuk saya pribadi. Apa yang menjadi dasar motivasinya? Jadi saya setuju sekali dengan Dinda yang menyampaikan kenapa mau ke sana. Iya. Kalau latar belakang saya itu selesai kuliah langsung diterima sebagai salah satu karyawati di BUMN yang cukup besar seperti BNI ya. Alhamdulillah saya sempat mengabdi 13 tahun lebih. Mantan pegawai bank. Ya, mantan karyawati perbankan. Iya. Jadi saya kira itu juga bahagian dari
pelayanan, karena di perbankan itu dalam setiap kegiatan kita itu memang lebih banyak kepada pelayanan. Betul, betul. Dan saya betul. kira kalau mau betul-betul meleburkan diri lebih konkret itu memang anggota DPRD. Dan kelihatan orangnya profesional. Rata-rata itu saya salut biasa dengan sikap-sikap orang-orang di bank. Iya. Walaupun masalah badai di luar, Ya. tapi mereka tetap profesional. Harus. Kita di bank tidak mengenal persoalan. Yang kita Ya. kenal adalah standar layanan dan kita harus mampu memberikan pelayanan terbaik dalam segala kondisi. Jadi tidak melihat apakah kita sedang Ya, terlalu sibuk ini. sibuk atau kita ada masalah atau apa ini tidak. Kita tidak boleh terpaku di situ. Tetapi standar layanan yang sudah ada harus kita jalankan. Jadi ada SOP profesional yang Harus. Jadi standar operasional itu ada di perbankan dan itu menjadi salah satu kriteria penilaian kita dalam peningkatan mutu kita di raport kita, track record kita itu ada di bagian bagaimana kita mampu melayani masyarakat. 13 tahun di bank. 13 tahun lebih. Setelah itu jadi pengusaha. Sebenarnya pengusaha ini memang sudah berjalan sambil saya jadi karyawati. Ya, berarti selama jadi karyawati di bank, Ibu Miss ini harus menjadi pengusaha juga. Kebetulan memang ada kaitannya. Jadi agribisnis. Ya, tidak juga ke agribisnis. Tidak juga. Ya, saya lebih cenderung karena kebetulan kami sempat membangun perusahaan yang berlatar belakang berbasic dengan sektor pembangunan seperti perumahan, developer. Jadi itu banyak yang saya geluti. Saya itu Ibu. Oh begitu, Wak? Iya, saya boleh juga dong, mempunyai perumahan. Iya, bisa Jide. Iya. Saya kira biasa. semua orang bisa bekerja. Iya. Yang penting mereka tekuni itu dan tidak mengenal lelah. Seperti orang tua saya bilang bahwa itu yang dipesankan selalu bahwa kalau ada yang kau kerjakan, cintailah pekerjaanmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Artinya kita konsisten, tidak boleh seperti itu. Saya tidak ragu lagi kalau orang-orang bank, karena orang-orang bank saya lihat itu memang orang-orang profesional. Tidak maksudnya tidak jauh dari hal-hal yang profesional. Dan terbukti bahwa berkat dari situ itu memperlihatkan jiwanya Ibu Misriani. Dan kemudian dilirik oleh masyarakat dan menjadi wakil di 2009-2014. Cuma saya masih penasaran tadi motivasinya Ibu Miss ini yang motivasi lainnya selain untuk mengabdi kepada masyarakat apa sih? Ya, bahagian dari itu adalah mengajak kepada kaum perempuan bahwa kalau memang kita mampu berperan lebih aktif, lebih konkret, boleh kita melalui perwakilan rakyat. Kemudian yang kedua memang yang utama bahwa kita menyadari kita kaum perempuan ini partisipasi di bidang politik ini maksudnya menjadi anggota dewan, menjadi pejabat-pejabat publik itu memang tidak selama atau laki-laki itu lebih mendahului itu. Sehingga kita kaum perempuan harus lebih aktif mengisi potensi kita, mengisi wawasan kita agar nantinya kita bisa setara dalam artian kita bisa saling mendukung. Pada saat kita diperhadapkan pada kerja-kerja yang selama ini mereka lebih dahulu di situ, kita tetap bisa bekerja juga dengan baik, maksimal dan sesuai dengan target yang kita mau capai. Sepakat dan memang di dalam DPR itu tidak ada dibilang perempuan dan laki-laki. Tidak ada lagi. Yang jelas kita sama-sama perwakilan dari rakyat. Cuma ini kan ibu dari anak kampung nih. Ya, anak kampung. Jangan khawatir, jangan terlalu takut bila anak kampung. Saya bangga jadi anak orang yang betul. Anak kampung nih, kemudian kerja di bank lagi, kemudian jadi pengusaha developer perumahan. Nah, saya penasaran titik terendahnya Ibu Miss ini kapan ini? Kapan Ibu Dewan ini merasakan titik terendah? Semua orang pasti pernah merasakan ada waktu di mana kita merasa betul-betul berada, kita membutuhkan sebuah kekuatan besar untuk bisa mendorong kita kembali. Tapi alhamdulillah walaupun pernah saya lalui, namun saya bersyukur kepada Allah, mungkin karena memang saya terlahir dari keluarga yang
mempunyai semangat pejuang, semangat yang pengabdian, sehingga hal itu tidak membuat saya harus surut atau merasa berkecil hati, kemudian membuang diri saya untuk tidak bermanfaat atau seakan-akan saya akan hilang dari situ hanya karena persoalan itu yang membuat saya tetap survive, tetap berusaha. Dan saya merasa bahwa seorang politisi itu terujinya nanti kalau dia memang mengalami yang namanya kondisi di mana dia harus berjuang untuk down, kemudian dia bisa bangkit dan dia masih tetap berada dan diperhitungkan oleh para politisi yang lainnya. Berarti Ibu Miss memang saya tidak dapat ini, tapi berarti beliau ini orang yang kuat, orang yang tidak bisa memperlihatkan kelemahannya. Cuma saya dapat titik-titik mungkin titik terendah kalau saya sih, karena mungkin saya agak kurang hebat daripada Ibu Miss ini. Tidaklah. Jadi kita aja hebat deh, pengusaha sukses. Dan mulainya kan dari kita memulai dari hal yang terkecil sampai kita bisa menata dia menjadi sebuah usaha yang sudah kita mampu pertahankan. Saya kira itu bahagian dari sebuah perjuangan yang tidak mudah. Iya, saya masih merangkak kalau saya. Tidak apa-apa deh. Tekuni saja terus. Iya, cuma saya dapat titik, mungkin kalau menurut saya titik terendah mungkin Ibu Miss, kalau menurut pandangan saya ketika Ibu Miss ini hampir duduk dan tidak jadi duduk. 2019 iya, 2019 yang notabene-nya orang sudah mengatakan Ibu Miss ini harusnya sudah jadi dewan ini. Iya, di DPR provinsi. Bagaimana tanggapannya Ibu Miss terkait itu? Saya sendiri kalau saya pribadi antara jengkel dengan merasa bahwa ini tidak fair, ini tidak ini. Kalau Ibu Miss gimana? Saya melihatnya itulah dinamika politik. Dinamika politik yang ada. Dan saya merasa bahwa sebuah kesyukuran, walaupun itu menurut mungkin banyak orang itu sebuah musibah, itu sesuatu yang membuat saya mungkin akan menjadi down, kemudian mungkin lama-lama akan menjadi berpikir, tidak deh, saya tidak mau lagi maju kalau begini-begini kondisinya. Ternyata tidak. Allah mengajarkan saya bahwa saya harus menjadi kuat. Allah persiapkan saya untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan memiliki kontrol emosi yang lebih baik. Kita harus siap menerima segala kondisi, tapi bukan berarti itu menjadikan kita tidak kuat, tidak mampu lagi untuk bangkit. Tapi itu harus memberikan kita semangat, motivasi untuk membuktikan bahwa sesungguhnya Miss Riani Ilyas itu siap menerima segala kondisi dan dia siap untuk tetap berjuang berada bersama masyarakat. Dan ketika masuk di politik tidak boleh baperan, tidak boleh loyo. Apapun itu. Yang penting kita konsisten untuk perjuangan itu, untuk apa kita ke sana. Ya mungkin juga memang saya tidak bisa pungkiri bahwa kalau feeling saya dan mungkin orang-orang ada itu bagian politik, menjadi seorang pejabat publik atau menjadi seorang anggota DPR provinsi, DPR itu bagi saya merupakan salah satu passion saya juga. Berarti ini sekarang sudah jadi passion. Bagian saya merasa bahwa itu sesuatu yang menurut saya indah, punya seni, dan saya merasa nyaman. Ada irama yang saya mainkan. Karena kalau sudah jadi passion itu sudah apapun yang kita dapatkan sudah tidak menjadi hambatan sebenarnya. Ya, kalau saya justru merasa bahwa ada hal yang begitu indah di saat saya bisa bertemu masyarakat dan ketemu, kemudian mereka berkeluh kesah. Saya seakan-akan saat itu saya adalah seorang anggota dewan, saya adalah seorang yang memang harus mendengarkan mereka, kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya bisa memperjuangkan apa yang menjadi keluhan mereka. Dan saya salah satu saksinya. Beberapa teman di Sudiang ini kemarin ketika saya kunjungi, saya tidak mengkampanyekan Ibu Miss, tapi dengan bukan saya yang kampanye, tapi mereka yang tanya, kau pilih siapa? Tuh, saya bilang, waduh, saya tidak ada hak suara di sini, Bu. Tuh, bilang, bisa, kau pilih. Langsung dia sebut namanya kita. Alhamdulillah. Dia saya bilang, kalau begitu memang banyak ibu-ibu. Ini saya temui ibu-ibu. Jadi saya bawa halal ke ini sertifikatnya mereka, kemudian ditanya, ini di daerah Bakung. Saya ditanya, ternyata Ibu Miss ini masih sangat-sangat dipedulikan dan diperhitungkan. Insya Allah. Yang notabene-nya itu 2000 menjadi kasus yang sebenarnya
hampir viral ya kalau Iya. Sudah di viral sosial, sebenarnya, sudah viral. kan itu menjadi kasus nasional Iya, sebenarnya. bahkan sampai masuk ke Mahkamah Agung ya. Iya, itu sebenarnya salah satu case yang memang harus diperhatikan oleh perangkat pemilu, Iya. kemudian perbaikan undang-undang. Iya, harusnya Dan, ada sistem yang iya, dirubah di situ. kemudian tentunya kita berharap khususnya kaum perempuan agar betul-betul mengawal undang-undang tentang pemilu, tentang KPU, karena saya menjalannya itu cuman mungkin kalau saya harus bercerita terlalu panjang. Iya. Hanya saya melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lakukan untuk menjadikan kasus ini seakan-akan sebuah hal yang legal lah. Maksudnya Iya. tidak ada pelanggaran di dalamnya, padahal pelanggaran besar. Betul. Iya. Tapi kita move on lah Ibu Iya. Dewan dari situ. Kita nggak usah berlarut-larut di situ. Iya. Karena Ibu Dewan ini lagi mencalonkan lagi. Amin, insya Lagi Allah. mencalonkan. Nah ini sangat menginspirasi dari kemarin yang terhianati kemudian maju lagi mencalonkan. Iya. Saya rasa adalah memang sosok perempuan yang kuat. Nah ini pada saat ini kan 2024 berarti sedikit lagi. Insya Allah. 30 mungkin udah sampai 30 hari ya. Saya berhitungnya sisa 20 hari. 20 hari. Iya. 20 hari ke tanggal 14 Februari di hari yang manis. Kemudian pemilihan semoga mendapatkan hasil yang manis. Amin, insya Allah. Nah, harapannya Ibu Dewan untuk terpilih lagi dan mewakili lagi aspirasi masyarakat seperti apa? Kalau saya melihat Iya. ini perjalanan saya, jadi bukan harapan lagi, tetapi ada keyakinan Keyakinan bahwa betul. kesempatan ini khususnya keluarga besar, 4 kecamatan daerah pemilihan saya itu Biringkanaya, Tamalandria, Iya. Manggala, dan Panupukang ini justru merasa bahwa saat ini mereka harus membuktikan bahwa perjuangan Miss Riani Ilyas di 2019 itu adalah karena perjuangan mereka. Iya betul. Mereka lah yang mempunyai kekuatan besar yang menginginkan Miss Riani Ilyas ada di parlemen. Kalau Ibu Miss Riani sendiri tidak bisa berdiri kalau sendiri. Ya, artinya dia menganggap bahwa seorang Miss Riani Ilyas itu merupakan aspirasi dari mereka. Mampu bisa mewakili. Ya. Mereka berharap bahwa kehadiran saya di parlemen ini bisa menjadi bahagian yang akan menyelesaikan sedikit persoalan-persoalan yang sampai saat ini mereka belum dapatkan Betul. solusinya. Jadi itu yang menjadi beban bagi saya saat ini adalah bahwa ada harapan yang mereka titipkan, itulah yang saya sebenarnya sesalkan. Amanah. Iya, sesalkan kepada partai dulu yang memberikan saya kesempatan untuk mewakili di dapil ini, memperlakukan hal itu. Sementara ada 10.000 suara, itu kan suara Yang partai menunggu, juga. iya, yang menunggu partai yang mengusung saya itu memberi saya kesempatan untuk membuktikan kerja kader terbaiknya. Iya. Tapi kan ini dikasih kesempatan lagi nih, Insya semoga Allah. terpilih. Berarti dapil 2 ya? Dapil 2 Dapil 2. Makassar B. Tamalandrea, Biringkanaya, Manggala, Manggala, Panakukang. Oh, Iya. berarti luas 4 juga. kecamatan. 4 Iya, kecamatan. lumayan. Dan itu bisa kita mewakili puluhan ribu suara kalau kita Ya, terpilih. insya Allah. Mudah-mudahan lah. Dan saya juga cuman mau menyampaikan kepada kita semua bahwa tidak ada kata kita untuk tidak tetap berjuang, berusaha. 2024 adalah momentum kita untuk menuju ke perubahan, untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan kita tidak boleh melewatkan ini. Ini adalah titik sejarah kita lagi untuk memulai Indonesia lebih baik ke depan dengan pemimpin yang baru. Oh, pemimpin yang baru. Pemimpin yang Iya, baru. karena kan Amin, sudah tidak ada lagi sudah yang selesai masa, ini sudah selesai 10 periodenya. tahun. Iya, Berarti pemimpin baru lagi kita insya Allah. tunggu. Kita menunggu pemimpin yang baru. Dan Ibu Miss ini harusnya menjadi bagian daripada parlemen atau daripada anggota DPRD yang bisa menginspirasi atau mewakili suara Amin, perempuan-perempuan dan milenial. Insya Tapi Allah. bapak-bapak jangan juga lupa untuk pilih Ibu Miss karena banyak. bapak Tidak banyak, saya punya tim bapak-bapak Oh, juga. bapak-bapak juga? Tapi ibu-ibu wah lebih sayang Mr. Mama, Ilyas. iya. Karena memang saya boleh dikatakan alhamdulillah mungkin dengan apa yang sudah saya lalui, pengalaman-pengalaman kerja-kerja saya sebelumnya yang kurang lebih Iya. ada. Jadi saya ini deh sudah artinya untuk setiap pemilu atau pertarungan politik itu alhamdulillah saya selalu berada di situ.
Iya, Saya iya. tidak pernah Dan- melewatkan momentum dan saya merasa ini momentum penting. Mudah-mudahan saya menjadi bahagian yang maju sebagai bahagian salah- perubahan iya. ke depanan. Dan salah satu orang yang diperhitungkan, kemudian orang-orang yang bukan cuma ini saya lihat secara kasat mata dan saya tidak peres Ibu Dewan ini Iya. saya lihat bahwa bukan orang-orang yang bukan caleg-caleg yang cuma mengumbar janji. Ya. Karena saya lihat sebelum itu ya Ibu Mis sudah berbuat. Ibu Mis, Insya Allah. makanya saya bilang wah ini orang menginspirasi ini. Maksudnya ketika mengerjakan sesuatu full profesional, kemudian yang saya lihat bahwa kita ini memang betul-betul tulus untuk mewakili. Ya. Karena apa yang kita cari kalau kita sendiri? Ya. Ya ekonomi sudah ada lah. Seorang pengusaha perumahan itu Alhamdulillah. saya bilang karena itu adalah salah satu jenis usaha yang paling agak di atas Ya, lah. cukup menjanjikan kalau, lah. Iya, kalau untuk ibu dari sendiri sisi kehidupan. cukuplah untuk anaknya, untuk ininya cukuplah dan anaknya saya lihat sudah berhasil semua. Cukup. Tapi masuk lagi untuk mewakili aspirasi dan saya lihat dan saya rasa teman-teman mesti melek untuk melihat hal seperti itu. Nah, artinya apa ya? Saya susah berkata-kata kalau saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa karena sesuatu yang luar biasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Saya kira juga saya juga bukan termasuk orang yang luar biasa. Harapan saya bahwa pada saat saya melayani masyarakat, pada saat saya mampu untuk berbuat lebih baik dan bisa menjadi bahagian dari apa yang mereka rasakan di bawah, Iya. itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi saya dan saya merasa sangat terhormat untuk bisa menjadi bahagian yang mampu memberikan mereka solusi, mampu membantu mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dasar di bawah. Dan saya sangat bahagia untuk bisa berbuat untuk masyarakat. Iya. Dan Itu saya sebuah lihat kebahagiaan tidak ada tersendiri. sekat ya, tidak ada sekat antara Saya memang bahagia melakukan itu deh. Jadi saya merasa passion. ya passion lah. Iya, Jadi iya, apapun iya. yang saya lakukan dalam perjuangan ini itu memang saya tidak merasa berat karena saya merasa itu bahagian yang memang saya senangi. Iya, iya. Memang bahagian yang membuat saya lebih kelihatan lebih baik, Betul. saya lebih percaya diri untuk itu. Saya merasa bahwa saya menjadi bahagian orang banyak. Iya. Iya. Saya menjadi bagian dari hati mereka, harapan Public mereka. figure tapi bukan selebrita. Nah, saya enggak pantas dikatakan sosialita atau Iya, iya. selebriti. Tapi Belum masuk. menjadi perwakilan. Tapi saya lebih bangga dikatakan sebagai bahagian dari masyarakat yang Iya, ada. betul. Ya. Apalagi masyarakat yang memang berada di kelompok margin. Iya. Saya menyenangi itu dan saya merasa bersyukur kalau saya bisa menjadi bahagian yang akan memberikan mereka solusi, bisa mengangkat sedikit kehidupan mereka. Walaupun mungkin belum bisa saya berbuat begitu banyak. Tetapi saya insya Allah berusaha, berjuang bagaimana tugas dan fungsi saya di DPRD itu bisa maksimal untuk kepentingan masyarakat nanti di bawah. Nah, saya mau bertanya lagi. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika 3 hari, insya Allah, maksudnya insya Allah kita Ibu Mister pilih lah. Amin insya Allah. Setelah Mohon doa restunya. ya, setelah Ibu Mister pilih 3 hari atau 1 minggu terpilih, apa yang pertama kali Ibu Mis akan lakukan? Ya tentunya yang pertama saya harus lakukan adalah bagaimana saya menyusun kembali apa-apa yang saya temukan di bawah. Seperti kan kalau setiap saya jalan itu kan Iya. biasanya saya melihat, jadi saya tidak hanya sekedar datang, tapi saya akan melihat di sekitar sini apa, atau saya akan bertanya kepada masyarakat apa yang sampai saat ini menjadi persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Nah itu menjadi catatan saya. Keluhan-keluhan masyarakat. Iya, itu yang menjadi fokus saya, konsolidasi internal saya, pribadi saya. Ya tentunya itu nanti akan kita tuangkan melalui reses-reses kita. Iya, Artinya asesmennya. ada program-program reses Iya. yang Jadi, bisa. iya. Jadi saat kita terpilih ini kan di DPR itu kan punya jadwal. Betul. Iya, punya jadwal yang sudah Kunjungan, pakem. ya. Iya, sudah pakem tahapan-tahapannya. Kapan kita masuk kepada reses, kapan kita berada pada pembahasan-pembahasan legislasi dan anggaran, kapan kita akan melakukan pengawasan dan sebagainya, kapan kita hearing dan sebagainya, itu kan sudah ada jadwalnya. Sehingga sebelum jadwal itu berjalan, kita sudah punya catatan-catatan yang akan Iya. kita bawa nanti saat jadwal itu berjalan. Oke, baik. Nah ini kemudian di luar dari fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD, Iya, di luar dari fungsi legislasi dan fungsi
tupoksinya Ya, anggota DPRD. fungsi legislasi Iya. dan pengawasan. Saya masih penasaran. Ketika Ibu Miss terpilih, secara pribadi apa yang akan Ibu Miss lakukan? Secara pribadi, bukan sebagai anggota DPRD. Secara biasanya ya, secara pribadi saya Iya. akan memanggil khususnya Iya, tim-tim saya dulu. tim-tim. Karena mereka-mereka inilah yang ujung tombak. Saya dipanggil enggak? Panggil dong, apalagi podcast. Sudah Begitu. podcast. Tidak. Saya merasa bersyukur bahwa semua orang itu merespon saya dengan baik, memberi saya ruang, memberi saya kesempatan untuk membuktikan apa yang tertunda di 2019. Iya. Jadi ini menjadi sebuah motivasi saya sekaligus permohonan saya kepada yang memiliki kehendak dan tahta ini, kita punya perjuangan ini yang menentukan apakah kita bisa diberikan amanah atau tidak. Itulah tempat saya berdoa. Iya. Saya bermohon ya Allah, mudah-mudahan berikan saya kesempatan untuk membuktikan atau membalaskan apa yang selama ini mereka harapkan dari saya, atau membalas budi saya kepada mereka yang saya rasa seharusnya sudah saya perlihatkan di 2019 kemarin. Yeah. Dan inilah yang membuat saya merasa harus bekerja lebih baik, saya harus berusaha semaksimal mungkin, dan saya menyampaikan kepada tim-tim bahwa perjuangan kita ini adalah perjuangan kita semua. Betul. Bukan seorang Miss Riani Bukan Ilyas. cuma Ibu Iya. Miss. Betul. Kemenangan ini adalah kemenangan kita semua. Kemenangan bersama. Karena tanpa mereka saya juga bukanlah siapa-siapa. Tanpa tim-tim saya, tanpa masyarakat yang merindukan, saya bukan siapa-siapa. Sehingga itu yang membuat saya menjadi semangat dan bukan beban sebenarnya, tapi menjadi tanggung jawab moral saya bahwa ada harapan yang mereka titipkan. Iya. Ada setitik atau seonggok cita-cita, harapan yang mereka sangat inginkan Ibu Miss Riani terpilih Duduk. minimal Ya. mereka bisa bangga bahwa orang yang mereka harapkan duduk nanti kalau datang di sini ada Tommy anggota Dewanta, ada di tempat datang kalau di Sudiang DPR. sudah ada anggota Dewan, begitulah. Tidak, sebenarnya masyarakat itu juga bukanlah masyarakat yang terlalu Neko-neko. iya, bukan juga masalah terlalu berharap setelah dia pilih dia mau begini. Tidak, tetapi dia berharap bahwa anggota dewannya ini, wakilnya ini bisa untuk selalu bertemu dengan mereka, bisa untuk selalu ada komunikasi, ada waktu-waktu untuk mereka bisa curhat. Ya sepertilah Iya, ibu iya, dengan iya. anaknya Betul, begitu. betul, Harus betul. ada waktu kita Iya. berikan untuk mereka melepas rindu. Iya, Di saat iya. dulu kan waktu kita caleg kita banyak waktu untuk ketemu Iya. mereka. Masa Nah, setelah itu terpilih? yang mereka rindukan adalah saat kita berada pada posisi sebagai wakil rakyat, Iya. betul-betul masih ada waktu untuk mereka. Masih dirangkul. Iya, masih Iya. ada waktu untuk mereka Iya, bertemu, bercengkrama seperti dulu, Iya. saling bercerita suka dan dukanya, dan tentunya mereka berharap bahwa mereka juga bisa jalan-jalan di DPR. Iya. Ya, suatu kebanggaan Pergi mereka bisa ke masuk kantor di DPR. kantor DPR Betul, untuk betul. duduk-duduk. Ya bisa lah nanti. Ya kan bangga juga Iya, bahwa iya, kita iya. bisa kita datang di Karena DPR. adanya Ibu Miss ini ada kita misi Ibu Miss Riani di kita sana. Kita bisa ke masuk DPR. ke Iya. Kapan kantor lagi DPR. kita? Iya. Iya. Itu. Jadi tidak muluk-muluknya. Iya, jadi sengaja saya tanya itu supaya teman-teman ini tidak ragu nih Insya untuk Allah. pilih Ibu Miss, bahwa setelah Ibu Miss terpilih nanti hilang kontak, nanti hilang apa. Ternyata tidak. Ternyata langkah pertama yang dilakukan Ibu Miss adalah memanggil semua Amin, timnya, insyaallah. Iya. lapisan timnya untuk didudukkan dan mungkin syukurannya, mungkin Iya. apa dan segala macam. Berbagi Iya. istilahnya melepas penat kerja Iya, selama ini. bahwa Bukan kita- main iya. kita bekerja, kita hampir pagi sampai malam, tidak ada waktu yang kita pikirkan selain bagaimana mensukseskan Miss Riani Ilyas. Nah, saat Miss Riani Ilyas sebagai anggota DPR Amin, sudah amin, ya. terpilih insya Allah, Amin. ya saya harus membuat mereka merasa bahwa ada perasaan seakan-akan alhamdulillah terpilih, ya. alhamdulillah bahagianya Ada, kita juga sudah ada yang bahagia, mewakili, ya. ya. Kita juga bahagia merasa mereka juga menikmati kemenangan yang mereka perjuangkan. Oke. Dan berarti jam kita aman nih kalau begitu. Oke. Iya. Kemudian saya mau menyinggung sedikit terkait ini politik. Ya. Ini politik. Karena di luar, di masyarakat, bahkan di elit sekalipun mengatakan bahwa politik itu buruk. Tapi menurut saya adalah politik itu tidak buruk, tergantung pelakunya. Nah, bagaimana, adakah pesan Ibu Miss untuk anak muda atau perempuan yang mau masuk di politik? Adakah saran atau pesan untuk mereka? Ya.
ini sebenarnya bukan saya membagi segmennya, Iya. tetapi tentu tetap kita karena berbeda generasi sehingga dan berbeda gendernya, jadi khusus untuk milenial anak-anakku Iya. tidak ada kata harus menunda. Saatnya kalianlah yang harus mempunyai kesempatan dan tempat ruang yang lebih Untuk besar. menentukan. Iya, ke depannya. Sehingga kepada anak-anakku sekalian, kami harapkan jangan menjadi apatis. Iya. Jangan, Apalagi golput. Iya, golput jangan. Iya, iya. Karena tanpa kalian sadari bahwa saat kalian melakukan itu, kalian sudah membuang sebuah harapan bangsa. Betul. Satu Harap- suara sangat iya, berarti. Harapan bangsa ini. Iya, Saat kalian melakukan itu, berarti kalian membuang cita-cita kalian sendiri. betul. Jadi mari lebih maksimal, lebih berpartisipasi. Kemudian justru kalianlah yang tampil ke depan memberikan dorongan, Iya. motivasi kepada orang-orang tua kalian. Karena Yang mungkin iya. ya, yang mungkin memang pemahamannya belum sebaik kalian. Iya, Kalian iya. punya pendidikan yang cukup, Betul. lingkungan sosial yang baik, wawasan dengan teman-teman kalian kan jauh lebih daripada orang tua kalian. Jadi justru harusnya mereka, kalau perlu kalianlah yang mengkampanyekan siapa Iya. caleg yang terbaik yang menurut kalian yang bisa mewakili. Nah, Betul, betul. jadi kalau menurut saya kalianlah yang memberikan pencerahan, mencerdaskan Iya. pemilih-pemilih yang memang mungkin dari sisi kemampuan intelektual mereka Iya, karena bisa. terbatas dari sisi pendidikan, sehingga mereka harus diberikan pencerahan. Dan yang lebih dekat dengan itu memang kaum milenial. Kaum milenial. Kaum milenial, mereka lah yang lebih dekat dengan itu, lebih gampang berkomunikasi. Iya, iya. Sama emak-emak, karena mama kan, Semua, iya. emak kan di Iya. rumah Cikodong. Iya, Jadi ada Ibu Miss yang bisa mewakili emak-emak untuk insya Allah. bersuara. Kaum Dia. perempuan sebenarnya lebih aktif, Dinda. Hanya memang Tapi di sosmed. iya, ibu-ibu ini sebenarnya besar sekali perannya. Sebenarnya kalau ibu-ibu sudah bergerak itu Iya. insya Allah aman gitu. Iya. Kata orang makhluk terkuat di bumi. Iya, perempuan itu makhluk terkuat. Iya, Dia iya. bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam Iya, satu waktu. dalam satu waktu, Iya. betul. Sehingga saya pikir tidak bisa kita pungkiri bahwa peran ibu-ibu juga sangat besar. Iya. Untuk saya kira untuk laki-laki, saya lihat juga laki-laki sekarang sudah semakin paham bahwa tidak ada lagi patriarki. Iya. Perempuan sekarang sudah punya potensi, sudah punya wawasan, sudah mampu untuk juga berada di ruang-ruang publik, juga bisa berada di parlemen untuk mewakili suara laki-laki maupun Paham, perempuan. paham. Sepakat. Sudah itu. Jadi- Tidak ada lagi. Bahkan banyak laki-laki, bapak-bapak yang datang memberikan dukungan, termasuk anak-anak muda. Saya beberapa masuk di koran, dukungan pemuda Biring Kanaya ini menyatakan sikap untuk mendukung Miss Riani Ilyas. Betul. Oke. Saya rasa sangat-sangat luar biasa Ibu Miss ini, dan kita patut berbangga karena ada perwakilan dari Endrek kan, perwakilan dari Sulawesi Mas Selatan Endrem juga, Pulu. Mas Endrem Pulu yang bisa mewakili kita. Nah, saya mau kasih kesempatan kepada Ibu Miss untuk di 14 Januari nanti atau 14 Februari. Oh iya, 14 Februari nanti. Silakan Ibu Miss sampaikan apa yang harus pendukung maupun orang yang belum mendukung Ibu Miss yang harus mereka lakukan untuk 14 Februari nanti. Silakan. Iya. Bismillah. Terima kasih Dinda hari ini sudah Iya. datang di posko saya. Saya berharap seluruh masyarakat khususnya 4 kecamatan ini, kalau memang kita mau kenal saya lebih dekat, saya selalu ada di mana-mana, saya banyak bergerak, tegur saya, silahkan kita bisa saling mengenal. Kalau memang kita mau datang di posko sini. Iya. Terbuka Ji. Pesan saya untuk 14 Februari, saya kira saya tidak mengkampanyekan diri saya. Iya. Tapi yang saya lakukan adalah mengajak kepada kita semua, mari ke TPS, pilih wakil tak yang kita yakin bisa wakili ki, yang bisa dekat dengan kita, yang bisa mendengarkan suara kita, siapapun dia. Tapi khusus karena minta maaf ini Iya. mungkin lebih politis Siap. sedikit, Iya. saya ini adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Betul. PKB, dan saya merasa bersyukur, berbangga bisa menjadi bahagian atau kader dari Partai Kebangkitan Bangsa, karena Partai Kebangkitan Bangsa yaitu ketua kami Bapak Muhaimin Iskandar pada periode ini, pemilu ini menjadi wakil presiden Bapak Iya. cawapresnya Bapak Anies Baswedan. Iya. Untuk itu pada seluruh masyarakat, mari kita pilih wakil-wakil rakyat dari koalisi perubahan, dan
kita sukseskan pemimpin kita yang punya visi ke depan, yang akan membawa bangsa ini lebih baik, menjadi bangsa yang kuat, mandiri, setara dengan bangsa lain, dan memiliki sumber daya manusia yang tangguh, berintegritas, berintelektual, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Berarti nomor 1 berarti. Bapak Muhaimin Iskandar, calon presiden Bapak Muhaimin Iskandar beserta Bapak Anies Baswedan, beliau adalah calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 1, dan saya kader dari Partai Kebangkitan Bangsa, Miss Riani Ilyas, dengan tagline bersama kita bisa. Insya Allah 2024 kita bertemu Presiden Bapak Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar. Insya Allah Miss Riani Ilyas sebagai wakil tak 4 kecamatan di DPRD Provinsi, dan pada periode ini dengan Partai Kebangkitan Bangsa dengan nomor urut 3. Nomor 3. Amin, Nomor 3. Berarti jangan lupa ke TPS coblos nomor urut 3. Di PKB. Ternyata saya baru lihat bersama kita bisa. Cocok sekali, bersama kita bisa. Jadi tidak bisa kalau sendiri-sendiri. Iya. Jadi saya rasa beberapa menit ini sangat berharga buat saya. Waktunya Ibu Miss, saya minta maaf saya sitami waktu tak jauh-jauh datang ke sini karena saya sangat mengharapkan Ibu Miss ini bisa menginspirasi di channelku. Amin. Ya, walaupun sang inspirator itu jarang tayang karena memang kita mencari tokoh-tokoh yang menginspirasi. Amin, insyaallah. Dan saya rasa banyak yang terinspirasi, mulai dari kaum perempuan, kemudian dari yang pegawai bank BUMN, bank BNI, kemudian menjadi pengusaha dan menjadi seorang wakil rakyat. Ya, wakil rakyat. Kemudian saya malu disebut politisi. Belum semuanya harus jadi politisi sebenarnya, Ibu. Ya. Semuanya supaya politik yang buruk dihindarkan dan politik yang bagus itu yang muncul. Iya, itu yang baik. Jadi memang ini waktunya politik kita bahas. Waktunya politik kita bahas karena sangat menarik dan sedikit lagi karena memang betul Indonesia adalah Anda yang tentukan. Siapa yang Anda pilih itu menentukan Indonesia ke depan. Jadi mungkin sampai di sini Ibu Miss mungkin kayaknya sibuk dari tadi Ibu Miss ini berdering terus teleponnya. Jadi saya enggak enak sebenarnya ngisi waktunya. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Sukses untuk apa nama media Sang Inspirator. Untuk channelnya Ijeki Production. JC Prediction, terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bisa hadir di channel YouTube-nya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf jika mungkin ada hal-hal yang masih kurang, dan saya juga terima kasih karena saya juga hampir lupa kalau hari ini kita janjian untuk kita datang. Saya sudah mau keluar tadi karena ada lagi. Saya buru-buru tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Dinda. Sukses untuk Dinda, sukses untuk seluruh masyarakat. Berbahagialah, pemilu sudah dekat. Mari bersama-sama kita menuju Indonesia yang lebih baik melalui perubahan. Dan harapannya saya setelah Ibu Miss terpilih saya bisa podcast lagi. Amin, insya Allah. Dengan senang hati. Siap. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Sang Inspirator episode selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa pilih Ibu Miss Riani Ilyas. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu di DPRD Provinsi 2024. Amin. Siap. Terima kasih dan check it out.